1, 2, 3. Sudah pada masuk semuanya? Sudah Pak? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing wargi sadayana. Ada yang tahu artinya apa? Belum Pak. Belum. Ya. Nah, Selamat pagi. Wilujeng sumping wargi sadayana itu kalau bahasa Indonesia selamat pagi. Akan semuanya. Ya, akan semuanya. Baik. Sebelum saya memulai untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk berdiri. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Akan duduk kembali. Jangan lupa itu absensi diisi ya. Diisi dulu. Sembari kita menunggu absensi diisi, kita buat ya dulu ya. Siap. Ya. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi, luar biasa, keren banget gitu ya. Ya. Yuk. Berdiri yuk. Siap ya. Siap Pak. Udah 3. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, keren banget. Instruktur Tanpa batas bersenang-senang. Mari silakan. Next ya. Sebelum saya memulai ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jalaluddin Al-Ansori. Lahir saya di Cianjur 7 November 2003. Alamat Kampung Tangkolo, RT 1 RW 3, Desa Cihar, Kecamatan Haluwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al Istiqlal Al Islami di Kampung Cicangku, RT 02 RW 3, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekarang pendidikan saya baru lulus paket C. Insya Allah saya akan melanjutkan untuk kuliah. Nah, di situ ada nomor telepon saya, barangkali ada yang butuh atau mau sharing tentang apa, bisa di-save nomor saya sama email yang Muhammad Jalaluddin 436@gmail.com. Mungkin di sini ada yang bertanya tentang perkenalan saya. Cukup Pak. Cukup? Ya, next. Nah, baik. Kita memasuki materi. Dalam materi ini pasti dalam pelajaran ini juga pasti ada pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Di sini ada 3 poin ya. Ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, sama lingkungan kerja. Dalam keselamatan kerja ada 2 poin. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap peralatan kerja, instalasi listrik, dan fasilitas umum. Yang kedua, memastikan adanya prosedur tanggap darurat seperti kebakaran atau bencana. Apakah di sini ada prosedur tanggap darurat? Belum ada ya? Harusnya ada sih di sini. Harusnya ada nanti. Bisalah ya. Yang kedua, kesehatan kerja. Ada 2 poin juga. Memastikan kesehatan fisik dan mental pekerja tetap terpantau. Yang kedua, memantau kebersihan diri karyawan seperti penggunaan alat pelindung diri APD. Yang ketiga, lingkungan kerja. Memantau ventilasi dan kualitas udara untuk mencegah polusi dan penyebaran penyakit. Memastikan pencahayaan cukup untuk menghindari kelelahan pada mata. Ini sangat penting ya untuk kita awasi terhadap tempat dan lingkungan kerja. Baik, next. Nah, pasti di setiap ruangan atau pelajaran pasti ada tata tertibnya. Di sini tertulis 5 tata tertib. Yang ke-1 yaitu dilarang merokok. Pastinya ya, kalau kita sedang belajar, pastinya kita
dilarang untuk merokok ya, sangat-sangat dilarang. Yang kedua, dilarang berbicara. Yang ketiga, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi belajar. Yang keempat, angkat tangan untuk bertanya. Bila mana ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Yang kelima, tepat waktu saat jam istirahat. Saya konsisten ya, bila mana saya bilang nanti istirahat jam 10.30, nanti saya akan usir tuh kalian semua di sini untuk Ya. istirahat, karena istirahat wajib. Ya. Next. Nah, di sini apa yang kalian pikirkan dalam gambar ini? Orang diskusi, Pak. Diskusi. Ya. Terus Pekerjaan yang kerjaan, rumit. boleh. Proses Hitung-hitungan, ini, Pak. Proses briefing itu, Kak. Briefing, Desain proyek. Rancang. desain proyek. Boleh. Rancangan, Pak. Di sini bisa juga disebut komunikasi ya. Komunikasi. Siap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut, yaitu tentang komunikasi. Next. Nah, di sini saya memakai kode unit N.74D KI 13.003.3. Barangkali ada di sini yang tahu angka 3 dari belakang itu apa? Sudah 3 kali revisi, Pak. Oh, 3 kali revisi. Baik, betul. Ini dari SKKNI-nya udah 3 kali direvisi ya. Sama judul unitnya menerapkan prinsip komunikasi. Elemen kompetensi ke-1 mengurangi prinsip komunikasi pada suatu program komunikasi. KUK-nya ke-1 uraian KUK, pengetahuan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi makna dan manfaat keberadaannya dalam suatu contoh komunikasi visual. Kayak di gambarnya ya, lakukan komunikasi visual. Baik, next. Nah, di setiap pembelajaran pastinya ada tujuan pelatihan atau tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Di sini setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi makna dan manfaat keberadaannya dalam suatu contoh komunikasi visual dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan prosedur desain grafis. Next. Manfaatnya apa? Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengidentifikasi makna dan manfaat keberadaannya dalam suatu contoh komunikasi visual. Itu manfaatnya. Next. Nah, di sini komunikasi. Apa itu komunikasi? Ada yang tahu? Proses bertukar informasi, Pak, antara satu orang antara 2 orang atau lebih. Ya, baik, itu sudah tertulis ya. Ya, Pak. Terlihat jelas di sini proses pertukaran informasi, ide, pikiran atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai media. Misalnya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, banyak ya. Bisa di situ. Seperti bahasa lisan, tulisan, isyarat atau teknologi. Tujuannya apa? Tujuan utama komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama dan membangun hubungan sosial. Proses ini melibatkan pengirim pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh penerima sesuai maksud pengirim. Semisal, siapa Mas? Namanya Mas? Arwin, Pak. Arwin. Semisal Mas Arwin jualan kayu misalnya. Ada orang yang mau membeli. Nah, yang mau membeli ini bertanya, apakah Mas Arwin berjualan kayu? Iya, betul. Nah, mana tas pembeli itu menanyakan kayu apa yang dijual. Nah, terus Mas Arwin mengirim foto kayu. Biar apa? Biar si penerima itu
melihat jelas bahwa Mas Arwin ini berjualan kayu. Begitu. Baik, next. Nah, di sini makna dan manfaat komunikasi visual. Maknanya adalah komunikasi visual adalah proses penyampaian pesan atau informasi melalui elemen-elemen visual seperti gambar, simbol, warna, tipografi, dan tata letak. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik dan respons yang diinginkan dari audiens. Itu makna komunikasi visual ya. Manfaatnya apa? 1. Di sini ada 6 ya manfaat komunikasi visual. 1. Meningkatkan pemahaman informasi yang disampaikan secara visual, lebih mudah dipahami dan diingat. 2. Mempercepat penyampaian pesan. Visual dapat menyampaikan pesan dengan lebih cepat dibandingkan teks panjang. Yang ketiga, membangkitkan emosi. Warna, gambar, dan desain dapat memicu respon emosional dari audiens. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Informasi visual cenderung lebih mudah diingat dalam jangka waktu lama. Yang kelima, memperkuat branding. Desain visual yang konsisten memperkuat identitas merek. Yang keenam, menyederhanakan data yang kompleks. Grafik dan diagram membuat data yang rumit lebih mudah dipahami. Ketujuh, terakhir, memengaruhi keputusan. Desain visual yang menarik dapat memengaruhi sikap dan keputusan audiens. Itulah manfaat komunikasi. Ada 7 poin yang harus kita tahu dan kita ingat. Baik, next. Nah, step by step melakukan komunikasi visual. Saya mau tanya, bagaimana kita cara untuk melakukan komunikasi yang baik dan benar itu bagaimana? Ada yang menjawab? Ya Pak, Gimana? step by stepnya yang pertama memahami tujuannya mau komunikasi ke siapa, Ya. kemudian kenali audiennya itu siapa, nanti baru kita tahu pesan yang ingin disampaikan ke audiennya mau wujudnya seperti apa. Apalagi dalam bentuk komunikasi visual diperlukan yang namanya jenis hurufnya, kemudian warnanya, seperti itu Pak. Nah, baik, betul. Kurang lebih seperti itu ya. By step melakukan komunikasi visual. Baik, kasih ya. Ya Pak. Baik, next. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan komunikasi visual secara efektif. Di sini ada 6 poin ya. Yang ke-1, menentukan tujuan komunikasi. Ada poinnya 2, identifikasi pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita menentukan tujuannya bagaimana. Kedua, tentukan apa yang ingin dicapai, seperti memberikan informasi, memengaruhi opini, atau menghibur. Poin yang kedua, mengenali target audiens. Kenali siapa yang akan menerima pesan, usia, latar belakang budaya. Ini yang harus kita tahu ya. Harus kenali dulu audiensnya bagaimana, apakah baik. Dan langsung aja ke poin yang ketiga, mengembangkan konsep dan ide. Keempat, memilih media yang tepat. Nomor 5, mendesain elemen visual. Keenam, menyusun pesan secara jelas. Nah, itu ya langkah-langkah untuk melakukan komunikasi visual secara efektif. Harus kita ingat ini ya. Ingat, ada 6 poin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup? Baik, kita lanjut ya. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi visual yang efektif membantu menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, sehingga memudahkan audiens memahami informasi dengan lebih cepat dan mendalam.
Hal ini sangat penting untuk meningkatkan interaksi, menyampaikan ide, dan mempengaruhi audiens dengan cara yang kreatif dan visual. Nah, ini ya kesimpulannya, menulis itu yang efektif, memudahkan memahami para audiens kita dengan lebih cepat untuk memahaminya. Bagaimana menyampaikan idenya, atau meningkatkan interaksinya gimana, kita harus tahu. Baik, next. Di sini saya mau bertanya pada kalian semua. Jelaskan 3 manfaat dari komunikasi visual. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Saya Pak menjawab Pak. Menjawab ya. One. Pertama, Ya. untuk membangkitkan emosi yang menonton komunikasi visualnya. Yang Ya, betul. Yang kedua, Kasih. untuk meningkatkan daya ingat Pak. Ya. Terus yang terakhir, untuk mempengaruhi keputusan. Oh, murid. Ya, baik, betul. Ada 3 itu ya. Barangkali ada yang mau menjawab lagi? Saya Pak, Ya. Ya. 1 meningkatkan pemahaman, kedua Ya. mempercepat pesan, Ya. ketiga memperkuat branding Pak. Berkat branding, betul sekali. Nah, itu ya manfaat-manfaat dari komunikasi visual. Oke. Baik, next. Nah, di sini saya ada evaluasi untuk para peserta semuanya. Dimohon untuk mengisi evaluasi tersebut. Saya kasih waktu 1 menit lah mengisi. Baik, silakan. Tulis nama Pak ya. Ya, tulisnya tulis nama, jangan lupa. Tulis nama, alamat, boleh. Baik, sudah. Sudah Pak. Udah Pak. Bisa ditukar itu. Sekalian kita koreksi. Siap. Nanti kita bacakan ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan komunikasi visual? Apa jawabannya? Proses B. menyampaikan pesan melalui media visual seperti gambar, simbol, dan warna Pak. B Pak. Berarti itu B ya? B. Ya, betul. Jadi apa yang dimaksud dengan komunikasi visual itu proses penyampaian pesan melalui media visual seperti gambar, simbol, dan warna. Betul. Yang nomor 2, apa jawabannya? C. Apa C, Pak. C. C. Berikut adalah kecuali membatasi penggunaan media digital Pak. Ya, betul. Jadi nomor 2 ini kecuali ya, kecuali dari komunikasi visual. Berarti membatasi penggunaan media Digital. Betul sekali. Baik, lanjut. Tugas tambahan. Saya akan memberi tugas tambahan kepada peserta semuanya. Jelaskan cara mengidentifikasi unsur komunikasi, bagian-bagiannya dari suatu contoh komunikasi visual. Di situ ada di SKKM juga ada itu cara mengidentifikasi unsur komunikasi visual ada di situ. Terus tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 23.59, berarti pukul 12 malam ya. Siap Pak. Melalui WA grup. Harus kumpulkan, wajib. Baik, lanjut. Sebelum saya tutup untuk materi hari ini, mungkin ada quotes dari saya. Hidup tak semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Jadi hidup juga tidak semudah membalikan tangan ya, tidak semudah itu terbusuk.
Ya Pak, seperti itu ya. Tapi dengan telapak tangan kita ini, kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Sebelum menutup untuk presentasi untuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menutup kita yuk kayak tadi ya. Siapa? Ya, Pak. Yuk, tuh udah tiga. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, keren banget. Instruktur Tanpa batas bersenang-senang. Ya, sebelum kita bubar, langkah baiknya kita membereskan terlebih dahulu supaya tidak ada kabel yang itu yang keinjak atau nanti membuat kita tersandung oleh kabel. Siapa? Bereskan lebih dahulu. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.